Berita Persib hari ini, Persib genjot latihan berat, Bojan Hodak siapkan strategi jitu hadapi PSIS. Setelah pertandingan melawan PSM Makassar pada tanggal 1 Februari tahun 2025, kini Maung Bandung sedang mempersiapkan diri untuk duel melawan PSIS Semarang pada minggu mendatang. Pelatih Bojan Hodak punya strategi khusus untuk memastikan timnya siap tempur. Penasaran? Yuk, simak selengkapnya. Bojan Hodak tidak mau membuang waktu di jeda panjang ini. Untuk memaksimalkan persiapan, ia langsung menerapkan program latihan fisik intensif dengan 2 sesi latihan sehari. Mengapa begitu? Tentu saja, ini semua demi kebugaran para pemain. Bojan mengatakan, saat punya lebih banyak hari di antara pertandingan, kami bisa berlatih fisik. Strategi ini sangat penting untuk menjaga daya tahan pemain, terutama di tengah jadwal yang padat. Tentu saja, jeda panjang ini bisa menjadi ancaman jika kebugaran pemain tidak terjaga. Bojan tahu betul risiko tersebut, jadi ia memilih untuk meningkatkan kondisi fisik pemain agar tetap prima dan siap menghadapi PSIS Semarang. Latihan 2 sesi sehari ini bertujuan untuk menjaga ritme pertandingan dan memastikan para pemain tidak kehilangan sentuhan bola. Dengan begitu, meski ada jeda waktu, para pemain tetap siap bermain dengan intensitas tinggi. Bojan berharap, dengan persiapan fisik yang maksimal, Persib bisa tampil lebih agresif dan mendominasi pertandingan. Itu artinya, strategi ini tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga untuk memastikan tim selalu dalam kondisi terbaik saat bertanding. Apakah strategi latihan intensif Bojan Hodak ini akan membawa Persib meraih kemenangan melawan PSIS? Bagaimana menurutmu? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya supaya kamu tidak ketinggalan berita Persib terbaru setiap harinya. Berita selanjutnya, update cedera pemain Persib, Klok dan Irianto belum pulih, David da Silva siap tempur. 4 pemain yang sebelumnya cedera mulai menunjukkan perkembangan, tetapi ada 2 nama besar yang masih dalam pemulihan. Siapa saja mereka? Yuk, simak update selengkapnya. Mark Klok, gelandang andalan Persib, masih berjuang dengan cedera hamstringnya. Meski kondisinya mulai membaik, ia masih dalam tahap evaluasi medis. Dokter tim Persib, Wira Prasetya, mengungkapkan optimisme. Mark Klok ada masalah sedikit di hamstring, sekarang sudah lebih baik. Kami masih evaluasi, mudah-mudahan cepat pulih. Jadi, Bobotoh, kita masih harus sabar menunggu pemulihan Klok. Sementara itu, Rahmat Irianto juga belum sepenuhnya pulih. Bek serba bisa Persib ini masih menjalani pemulihan setelah operasi lutut. Tim medis berharap ia bisa segera kembali berlatih, namun kita masih harus menunggu beberapa waktu sebelum melihatnya kembali di lapangan. Namun, ada kabar baik juga. David da Silva dan Henhen Herdiana menunjukkan perkembangan positif dan diperkirakan bisa segera kembali ke skuad utama. Kehadiran David da Silva tentu sangat dinantikan, terutama untuk memperkuat lini depan Persib yang membutuhkan ketajamannya. Jadi, meskipun Klok dan Irianto masih dalam pemulihan, Bobotoh bisa sedikit bernapas lega karena David da Silva kemungkinan besar siap bermain. Apakah Klok dan Irianto bisa pulih tepat waktu? Bagaimana menurutmu? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya supaya kamu tidak ketinggalan berita Persib terbaru setiap harinya. Berita selanjutnya, debut penuh tekanan. Ahmad Agung grogi main di hadapan ribuan bobotoh. Kabar menarik datang dari debut Ahmad Agung bersama Persib Bandung. Gelandang 28 tahun ini akhirnya merasakan atmosfer luar biasa bermain di hadapan ribuan supporter Maung Bandung. Penasaran bagaimana debutnya? Yuk, simak cerita lengkapnya. Ahmad Agung akhirnya mencatat debutnya di laga kontra PSM Makassar pada pekan ke-21 Liga 1 2024/2025. Ia masuk menggantikan Beckham Putra di menit ke-61. Meski debutnya penuh tekanan dengan dukungan masif dari bobotoh, Agung tetap tampil solid dan mendapat pujian. Alhamdulillah saya dapat menit bermain. Saya berterima kasih kepada tim pelatih dan teman-teman yang mendukung saya buat cepat beradaptasi, ujar Ahmad Agung usai pertandingan. Namun, di balik penampilannya yang solid, Agung mengaku sempat merasa gugup. Di menit-menit awal saya nervous, karena sebelumnya saya belum pernah bermain dengan supporter sebanyak dan sefanatik ini, katanya. Tapi berkat dukungan dari tim dan adaptasi cepat, ia berhasil menunjukkan performa menjanjikan di lini tengah Persib.
Pelatih Bojan Hodak pun memberikan apresiasi kepada Ahmad Agung dan Robby Darwish, yang juga tampil menggantikan Mark Klok lebih awal akibat cedera. Mereka bermain dengan bagus, tapi Agung memang masih perlu meningkatkan kebugarannya karena kurang mendapat menit bermain di Persik Kediri, kata Bojan. Dengan peluang yang semakin terbuka, mampukah Ahmad Agung terus menunjukkan performa terbaiknya di Persib? Bobotoh tentu menantikan aksinya di laga-laga selanjutnya. Bagaimana menurutmu? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya supaya kamu tidak ketinggalan berita Persib terbaru setiap harinya. Berita selanjutnya, Persib kena hukuman berat, harus bayar 300 juta ke Luis Milla. Kabar kurang mengenakan datang dari Persib Bandung. Setelah kalah dalam sengketa hukum dengan mantan pelatihnya, Luis Milla, klub kebanggaan kita harus membayar kompensasi yang cukup besar. Apa saja yang harus dibayar Persib? Yuk, simak kabar lengkapnya. Persib Bandung harus menerima kenyataan pahit setelah keputusan akhir dari Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, dalam kasus sengketa dengan Luis Milla. CAS memutuskan bahwa Maung Bandung harus membayar kompensasi sebesar 300 juta rupiah kepada Milla. Ini merupakan hak gaji Milla yang belum dibayar untuk periode Juli tahun 2023, yaitu 18.064 euro. Namun, bukan hanya itu, Persib juga dikenai denda bunga 5% per tahun yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus tahun 2023. Ini bisa menjadi beban finansial tambahan bagi Persib di masa depan. Keputusan ini semakin memperburuk kondisi keuangan klub jika tidak segera diselesaikan. Dalam putusannya, CAS menegaskan bahwa Persib tidak konsisten dalam memutuskan kontrak dengan Luis Milla, sehingga gugatan terhadap pelatih asal Spanyol tersebut ditolak. Persib pun harus menerima kenyataan bahwa seluruh klaim tambahan yang diajukan ditolak, dan keputusan FIFA sebelumnya tetap berlaku. Kasus ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi Persib dalam mengelola kontrak dengan pelatih dan pemain. Bagaimana menurut Bobotoh? Apakah Persib akan segera menyelesaikan pembayaran ini atau akan berisiko terkena sanksi lebih lanjut? Bagaimana menurutmu? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya supaya kamu tidak ketinggalan berita Persib terbaru setiap harinya. Demikian berita Persib hari ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah mengklik tombol subscribe di channel Persib Victory. Bagi yang belum, jangan lupa klik tombol subscribe di pojok kanan bawah untuk terus mendukung perkembangan channel ini, agar kami bisa terus memberikan update terbaru seputar Persib Bandung kepada kamu semua. Sekali lagi, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.